Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya M. Alvin, NIM 2306015. Saya dari sesi 028. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Alpon Satrianto, SE, ME, selaku dosen pada mata kuliah statistika lanjutan pada di sesi kami pada hari Kamis 13.30 sampai dengan 15.50. Nah, pada video kali ini em, saya akan menjelaskan tutorial pengolahan data, yaitu data skripsi menggunakan software Evius 12, software yang terbaru. Nah, mungkin kita bisa jelaskan dulu apa itu software Evius. Yang di video sebelumnya kita udah membahas tentang apa itu SPSS. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang software Evius. Nah, Evius itu adalah perangkat lunak statistik yang banyak digunakan untuk analisis ekonometrik dan peramalan. Evius ini menyediakan berbagai macam alat untuk mengolah data, melakukan analisis statistik, membuat model ekonometrik, dan menghasilkan laporan dan juga grafik. Fitur utama di Evis itu yang pertama itu ada pengolahan data. Nah, Evis ini memungkinkan kita untuk mengimpor data dari berbagai sumber seperti file text, file spreadsheet, dan basic data. Nah, kita juga dapat memanipulasi dan membersihkan data dengan mudah. Selanjutnya, yang kedua itu analisis statistik. Evis ini menyediakan berbagai macam alat untuk analisis statistik seperti regresi linear, regresi nonlinear, analisis datar waktu, dan analisis multivariat. Yang ketiga, pembuatan model ekonometrik. Evis memungkinkan kita untuk membuat dan mengestimasi model ekonometrik. Kita juga dapat melakukan pengujian hipotesis, analisis sensitivitas, dan peramalan. Dan yang terakhir, fiturnya ialah pelaporan dan grafik. Evis menyediakan berbagai macam alat untuk membuat laporan dan grafik. Kita dapat membuat grafik time series, scatter plot, histogram, dan banyak lagi. Nah, Evis ini perangkat lunak yang kuat dan fleksibel yang dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi ekonometrik dan peramalan. Nah, perangkat lunak ini populer di kalangan ekonom, analisis keuangan, dan peneliti lainnya. Nah, apa sih tujuan regresi dan korelasi uji asumsi klasik dengan Evius? Nah, tujuan utama dari regresi dan korelasi serta uji asumsi klasik dengan Evius itu adalah untuk membangun model statistik yang akurat dan dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Penjelasannya yang pertama itu regresi dan korelasi. Nah, regresi ini bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan hubungan antara variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Model regresi memungkinkan kita untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Nah, korelasi ini mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, melainkan hanya menunjukkan apakah dua variabel cenderung bergerak bersamaan. Yang selanjutnya, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan langkah penting dalam analisis regresi dan korelasi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun memenuhi persyaratan tertentu yang diperlukan agar hasil regresi dapat diinterpretasikan secara valid. Mengapa penting? Nah, jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka model regresi yang dihasilkan mungkin bias, tidak efisien, dan tidak dapat diandalkan. Asumsi klasik itu ada 5. Pertama itu linearitas, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa hubungan antara variabel dependen dan independen harus linear. Selanjutnya yang kedua, ada normalitas. Asumsi ini menyatakan bahwa residual, yaitu perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai yang diprediksi, harus terdistribusi normal. Yang ketiga, homoskedastisitas, yaitu asumsi ini menyatakan bahwa varian residual harus konstan untuk semua nilai variabel independen. Selanjutnya, tidak ada autokorelasi. Asumsi ini menyatakan bahwa
tidak boleh ada korelasi antara residual pada periode waktu yang berbeda. Yang terakhir itu tidak ada multikolinearitas. Yaitu asumsi ini menyatakan bahwa tidak boleh ada korelasi yang kuat nih antara variabel independen. Nah, EVIS ini membantu kita dalam estimasi model, uji asumsi, serta interpretasi hasil. Tujuan utama dari regresi dan korelasi serta uji asumsi klasik dengan EVIS ini untuk membangun model statistik yang akurat dan dapat diandalkan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Uji asumsi klasik sangat penting untuk memastikan bahwa model yang dibangun valid dan dapat diinterpretasikan secara benar. Nah, EVIS ini alat yang berguna untuk membantu dalam proses analisis, regresi, dan korelasi. Nah, misalnya gini, contoh penerapannya ya. Kita ingin menganalisis hubungan antara tingkat pengangguran yang termasuk ke dalam variabel dependen dan tingkat inflasi yang merupakan variabel independen. Nah, kita dapat menggunakan EVIS nih untuk membangun model regresi linear dan melakukan uji asumsi klasik. Nah, jika asumsi klasik terpenuhi, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat inflasi. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke tutorial pengolahan datanya. Skripsi yang saya gunakan itu masih sama dengan skripsi yang waktu saya jelaskan di video sebelumnya di software SPSS, yaitu tentang pengaruh investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2000 sampai dengan 2021. Nah, investasi ini merupakan X1, tenaga kerja X2, ekspor ini merupakan X3 dan Y, dan pertumbuhan ekonomi ini merupakan Y. Oke, mungkin kita bisa langsung masuk ke aplikasinya. Sekarang sudah memakai eViews versi 12, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah sudah kelihatan? Mungkin kita bisa share screen terlebih dahulu agar teman-teman juga bisa melihat screen ke eViews. Nah, ini ya. Klik share. Oke, oke. Nah, ini udah muncul ya. Kita masuk ke aplikasinya. Kita kita pilih file. Ini filenya di pojok kiri. Terus kita pilih new dan ini ada Word file. Atau teman-teman mau lebih gampangnya itu tinggal klik Ctrl N. Nah, seperti ini. Itu shortcut lebih cepatnya ya teman-teman ya. Atau mungkin video aku bakal menutupi nanti. Jadi kita naikkan aja ke atas sedikit. Nah, oke, ini create Word file di mana dia menanyakan kapan tahun penelitian dari awal hingga akhir nih. Nah, start date-nya itu kalau misalnya dari skripsi yang aku baca, itu dari tahun 2000 sampai dengan tahun berakhirnya itu tahun 2021. Nah, gini ya. Terus kita klik OK nih. Klik OK. Nah, setelah itu mungkin, setelah itu kita klik quick dan masuk ini, yang kelima, yang di bawah grade, yaitu empty group atau edit series. Nah, kita klik, mungkin kita bisa besarin aja ya. Nah, ini kelihatan nggak nih? Coba, bentar. Apakah kelihatan? Oke, kelihatan. Oke, setelah itu kita masukkan data dari skripsi yang kita olah. Mungkin kita bisa ambil datanya. Ini aku datanya udah
aku pindahkan ke Excel. Jadi kita tinggal nge-copy semuanya, kita copy dengan ngetik Ctrl C, shortcutnya biar lebih cepat. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi Fuse lagi. Nah, setelah itu kita klik Ctrl T. Nah, ini datanya udah kita masukkan dari Excel ke aplikasi atau software Fuse. Selanjutnya kita ganti namanya nih. Ini merupakan Y, atau kita bisa ganti ke sini biar lebih cepat. Y, share kosong, ya, rename ini kita klik yes saja ya. Kita mengganti nama dari share 01 menjadi Y. Oke, Y. Selanjutnya share 02 ini kita ubah menjadi X1. X1. Share 03, ya, oke, yes. Kita untuk share 03 ini kita ubah menjadi X2. Klik yes. Dan share 04 ini kita ubah menjadi X3. Ya, benar. Kita ubah ke X3. Kita klik yes. Oke, semua datanya udah kita dapatkan dan udah kita ganti nama juga. Oke, semuanya udah kita masukkan. Ini kita bisa close saja. Kita klik yes. Nah, udah keluar nih X1, X2, X3, dan Y-nya. Jadi kita bisa klik Y di sini. Kita blok semua X1, X2, X3. Selanjutnya kita klik kanan. Itu ada yang namanya open. Ya, open paling atas. Selanjutnya kita klik yang kedua itu ada as equation. Kita klik. Nah, ini deh. Nah, C yang di sini kita pindahin ke samping Y ini. Jadi urutannya itu kan sebelumnya Y, X1, X2, X3, dan C. Nah, kita ubah C-nya itu di samping Y. Jadi urutannya itu Y, C, X1, X2, X3. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini datanya sudah keluar ya. Selanjutnya kita mau melakukan uji multikolinearitas. Caranya kita klik view, view di sini di kiri atas. Selanjutnya kita klik coefficient diagnostic. Dari sini kita menuju ke yang namanya variance inflation factor. Ini dia. Nah, ini merupakan uji multikolinearitas. Ini kelihatan nggak di layar? Oke, kelihatan. Oke, kelihatan ya teman-temannya. Nah, data yang ditampilkan ini merupakan hasil regresi dalam EViews, khususnya bagian variance inflation factor atau VIF. Nah, VIF ini digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas dalam model regresi. Nah, penjelasan datanya itu, nah variabel itu kolomnya ini digunakan untuk menunjukkan variabel-variabel termasuk dalam model regresi. Kita memiliki konstanta itu C dan tiga variabel independen, X1, X2, dan X3. Nah, koefisien varians ini adalah varians dari koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Varian yang lebih kecil menunjukkan estimasi koefisien yang lebih presisi. Nah, selanjutnya ada uncentered FEF, VEF. Ini adalah nilai VEF yang belum dipusatkan atau uncentered. Nilai FVEF menunjukkan tingkat multikolinearitas antara variabel independen. Semakin tinggi nilai VEF, semakin tinggi tingkat multikolinearitas. Secara umum, nilai VEF di atas 10 dianggap menunjukkan multikolinearitas yang signifikan. Nah, yang selanjutnya itu ada namanya center VEF. Nah, ini adalah nilai VEF yang telah dipusatkan
atau centered, yaitu pusat VEF biasanya ini lebih disukai karena lebih akurat dalam mendeteksi multikolinearitas, terutama ketika konstanta ada dalam model. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya X1 ini memiliki nilai uncentered VEF 8,3 dan centered VEF 1,78. Nilai ini relatif rendah, sehingga tidak menunjukkan masalah multikoliniaritas yang signifikan. Yang selanjutnya X2 memiliki nilai uncentered VEF sangat tinggi, yaitu 233,67 dan centered VEF 3,46. Nilai uncentered VEF yang sangat tinggi menunjukkan kemungkinan adanya multikoliniaritas yang kuat antara X2 dan variabel lain dalam model. Selanjutnya X3, yaitu memiliki nilai uncentered VEF 17,8 dan centered VEF 2,37. Nilai uncentered VEF ini cukup tinggi dan menunjukkan adanya potensi multikolinearitas. Nah, kesimpulannya ini apa? Analisis VEM menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas yang kuat nih antara variabel X2 dan kemungkinan juga X3 dengan variabel lain dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menyebabkan ketidakpastian dalam estimasi koefisien regresi dan membuat interpretasi hasil menjadi sulit. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut nih. Yang pertama itu menghilangkan salah satu variabel yang berkorelasi tinggi. Jika X2 dan X3 sangat berkorelasi dengan variabel lain, pertimbangkan untuk menghilangkan salah satu variabel dari model. Nah, yang kedua itu menggunakan teknik regresi Ridge atau lasso. Yaitu teknik ini dapat membantu mengatasi masalah multikolinearitas dengan menambahkan penalti pada koefisien regresi. Yang terakhir, menggunakan Principal Component Analysis atau PCA. PCA dapat digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan menciptakan variabel baru yang tidak berkorelasi. Oke, mungkin kita tadi udah bahas uji multikolinearitas, kita masuk ke uji normalitas. Itu caranya kita klik view lagi di pojok kiri, kita klik view, kita klik yang namanya residual diagnostik, tiga paling bawah ya ini ya. Selanjutnya kita tekan histogram, yang ketiga juga histogram, normality test. Kita klik kali, oke. Nah, ini kita udah masuk ke uji normalitas ya. Nah, histogram residual dan statistik deskriptif dari sebuah model regresi yang dijalankan di Evius. Nah, histogram residual ini menunjukkan distribusi residual, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. Distribusi tampak agak miring ke kiri atau negatif skew. Nah, bisa kita jelaskan satu-satu meannya. Pertama kita ke mean dahulu. Dia sangat mendekati nol, yang diharapkan pada residual model regresi yang baik. Median 0,085948 juga mendekati nol. SCD Dev 1,069744 menunjukkan sebaran residual. Skewness min 0,895837 ini menunjukkan kemiringan ke kiri atau negatif. Nilai ini mengindikasikan penyimpangan dari normalitas. Selanjutnya ada kurtosis 3,945747 mendekati kurtosis distribusi normal. Namun nilai skewness yang signifikan perlu diperhatikan. Bera 3,762487. Ini adalah uji statistik untuk normalitas residual. Selanjutnya ada probability. Ini yang terakhir juga ya. Itu nilainya 0,152400. Nah, nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05 atau tingkat signifikansi umum menunjukkan bahwa gagal menolak hipotesis nol, bahwa residual terdistribusi normal. Meskipun ada skewness, uji Jacobera tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menolak normalitas. Secara keseluruhan, meskipun ada sedikit kemiringan ke kiri nih,
atau negative skew, uji Jar-Corbera ini menunjukkan bahwa residual kemungkinan besar dan distribusi normal. Asumsi normalitas residual dalam regresi umumnya terpenuhi. Namun, nilai skewness yang cukup besar, yaitu min 0,89, perlu dipertimbangkan. Jika ingin lebih teliti, kita bisa mencoba transformasi data untuk mengurangi skewness sebelum menjalankan regresi. Nah, itu pembahasan tentang uji normalitas ya. Kita masuk ke uji yang ketiga. Kita klik view, view di sini. Kita klik yang namanya residual diagnostic. Lagi, selanjutnya kita masuk ke yang namanya ini paling bawah nih. Heteroscedasticity heteroscedasticity test. Kita klik sekali. Selanjutnya di sini ada tipe tesnya, ada Bruce Pagan Godfrey, ada Harvey, Glacier, HRCH, ada White. Nah, kita klik White aja yang keempat ini, dan kita klik OK. Nah, ini dia data-datanya. Oke, yang terakhir kita masuk ke uji korelasi. Klik View, klik residual diagnostik, klik yang namanya serial correlation LM test. Klik, kita klik OK. Nah, ini dia ya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Nah, output IFIS ini menunjukkan hasil pengujian regresi dan diagnostiknya. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu, yaitu uji autokorelasi atau Bridge-Godfrey Serial Correlation LM Test. Itu ada hipotesis nol, yaitu tidak ada autokorelasi dalam residual. F statistiknya 2,098328. Probabilitasnya atau F itu 0,1551. Ops R square itu 4,571373. Probabilitas atau chi-square itu 0,1017. Karena probabilitas atau baik F maupun chi-square lebih besar daripada 0,05 atau tingkat signifikansi umum, kita gagal nih menolak hipotesis nol. Artinya, nggak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan adanya autokorelasi dalam residual. Selanjutnya, pada tabel ini juga menunjukkan koefisien regresi, standar error, tes statistik, dan nilai probabilitas atau p-value untuk masing-masing variabel. Jadi kita mungkin membahas dari koefisien dulu ya. Nah, koefisien ini menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen, X1, X2, dan X3 terhadap variabel dependen. Perhatikan bahwa koefisien RESD I-1 menunjukkan adanya variabel lag atau ketergantungan pada periode sebelumnya. Selanjutnya ada nama standar error, yaitu mengukur ketidakpastian dalam estimasi koefisien. Selanjutnya ada namanya T statistik, ini digunakan untuk menguji signifikansi statistik dari masing-masing koefisien. Selanjutnya yang terakhir ada probabilitas p-value, yaitu probabilitas mendapatkan hasil yang setidaknya ekstrim seperti yang diamati. Jika hipotesis nol, bahwa koefisien sama dengan nol, benar. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa koefisien signifikan secara statistik. Perhatikan nilai p-value untuk setiap variabel untuk menentukan signifikansi pengaruhnya. Selanjutnya, statistik model, yaitu R-squared, ini menunjukkan proporsi varians variabel dependen yang dijelaskan oleh model. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik pastinya. Selanjutnya ada adjusted R square. Versi R square yang disesuaikan dengan jumlah variabel dalam model lebih berguna nih untuk membandingkan model dengan jumlah variabel yang berbeda. Selanjutnya ada SA of regression, yaitu standar error dari regresi. Mengukur sebaran residual di sekitar garis regresi, yaitu nilai yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Selanjutnya ada Durbin-Watson stat, yaitu uji tambahan untuk autokorelasi atau meskipun Bruce Godfrey sudah dilakukan. Nah, nilai ini mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Berdasarkan output ini, kita nih nggak ada bukti kuat nih untuk autokorelasi. Namun, kita perlu memeriksa lebih lanjut signifikansi statistik masing-masing variabel berdasarkan p-value-nya.
Nilai R-square dan adjusted R-square ini menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data. Kita perhatikan juga standar error regresi untuk menilai ketetapan model. Oke, mungkin sekian tutorial pengolahan data skripsi menggunakan software eViews. Mungkin kita bisa ketemu di video-video selanjutnya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Mungkin bagi teman-teman yang suka bisa di like video ini, di subscribe juga. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang, boleh ditambahin di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.